Selamat pagi jemaat sekalian. Berada di hari pertama tahun 2021, kiranya diawali dengan mengucap syukur kepada Allah yang telah menuntun dan mengantar kita meninggalkan tahun lama. Tahun 2020 telah berlalu. Tahun 2021 telah bergulir masuk untuk siap dilalui. Kenangan indah tahun 2020 akan dikenang selalu. Kehidupan baru tahun 2021 menunggu untuk dijalani. Kasih Tuhan tetap tidak akan pernah berlalu di hadapan kita. Ia akan setia menemani kita sepanjang tahun, bahkan sepanjang usia. Rentangan tangan kuatnya akan selalu menopang kaki kita untuk melangkah pasti. Tidak akan dibiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini, kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2021. Karena itu, tabiskan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan besertamu juga. Hari pertama di tahun baru 2021 yang kita masuki adalah waktu yang menyadarkan kita siapa kita di hadapan Sang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa pengakuan di hadapan Allah, Pencipta dan Pemelihara dunia. Ya Allah, kami telah berdosa. Dengan mengenal dosa, kami mengambil pilihan yang kami buat sendiri, dan yang kami lakukan adalah kesenangan diri sendiri.
Ya Allah, kami sering menolak apa yang Tuhan tetapkan, sehingga perilaku kami berakibat kejahatan bagi dunia. Allah Maha Baik, Engkaulah yang mengatur waktu dan menetapkannya. Kami hanya ada di dalam waktu-Mu. Namun, apa yang kami lakukan dengan waktu dan kejadian di dunia masih tidak teratur dan gagal terjadi. Allah penjaga yang setia, harusnya kami tahu bahwa semua kejadian di dalam dunia ini saling terjalin dan bertautan satu sama lain. Namun kerap kali kami tidak mengasihi, sehingga di dalamnya ada kerusuhan dan kerusakan hubungan. Ampuni kami yang kurang mengukur waktu, sehingga malas dan tidak bijak menggunakan waktu kami. Ampuni kami yang tidak mengandalkan tuntunan Tuhan, sehingga kerja dan karya kami tidak menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Atas pengakuan jujur dan penyesalan kita, mari kita hayati lagi kabar sukacita, berita keselamatan yang menjamin pengampunan dosa. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6. Syukur kepada Allah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati makna Natal pada tahun ini. Di tengah-tengah apa yang dialami sepanjang tahun,
perubahan-perubahan yang membuat kita terkejut, kadang-kadang membuat kita berada di dalam keadaan tidak berdaya dan kegelapan, tidak tahu lagi bagaimana melangkah dan mengisi apa yang menjadi perjalanan hidup kita. Mari kita merayakan Natal kembali dan mendengarkan apa yang dikatakan dalam tema kita. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Allah hadir di tengah-tengah kegelapan hidup manusia dan mewartakan pengharapan, mewartakan sebuah jalan ke depan yang disertai dengan Tuhan. Immanuel itu datang menyertai kita dan membuat kita tidak takut lagi menjalani berbagai hal yang bahkan di luar daripada keberanian kita, di luar dari kekuatan kita sendiri. Yang pasti Dia menghadirkan dirinya menjumpai kita supaya hidup kembali menemukan tujuan dan pengharapannya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di hari yang baru, di tahun yang baru, yang Tuhan sediakan untuk kami jalani, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami. Terlebih ketika pagi hari ini kami boleh dipanggil Tuhan untuk dapat merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami untuk terus melangkahkan kaki di tahun yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pembacaan kita diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahun yang baru
pasti selalu membawa harapan yang baru. Benar ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Setelah 52 minggu yang berlalu, boleh enggak saya nanya, jika kita harus memilih satu kata untuk menggambarkan apa yang telah terjadi di tahun yang kemarin, kita akan memilih kata apa? Tahun yang kemarin adalah tahun yang luar biasa kah? Tahun perjuangan kah? Tahun berkat kah? Tahun damai kah? Atau tahun mengerikan? Tahun yang hancur? Tahun yang seperti apa? Yang boleh Bapak Ibu simpulkan dalam satu kata. Nah Bapak Ibu, kalau dalam pembacaan Alkitab kita di tanggal 1 Januari ini dikatakan ada waktu untuk A, ada waktu untuk Z. Antara satu dan yang lain sama sekali bertolak belakang. Ada waktu untuk yang menyenangkan, ada waktu untuk yang tak menyenangkan. Coba perhatikan. Ketika saya mempersiapkan perenungan ini, jujur Bapak Ibu, saya takut ketika ada seseorang yang merasa bahwa di sepanjang tahun yang lalu, dia merasa bahwa yang dialaminya adalah penuh tidak menyenangkan. Kenapa demikian? Karena kalau hal yang menyenangkan itu tidak masalah. Kalau yang dialaminya banyak hal yang menyenangkan, itu tidak masalah. Tetapi bayangkan Bapak Ibu, kalau ternyata yang dialaminya kebanyakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana? Dikatakan ada waktu untuk dapat bekerja, tetapi ada waktu untuk kehilangan pekerjaan. Ada waktu untuk damai, ada waktu untuk ribut, ada waktu untuk punya uang, ada waktu untuk bokeh, tidak punya uang, ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Dan di saat yang bersamaan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, yang saya alami di sepanjang tahun kemarin itu banyakkan yang akhir-akhirannya saja. Saya kehilangan pekerjaan, makanya saya sering kali tidak punya uang, bokeh. Lalu karena bokeh kami ribut, kami tidak pernah damai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami banyak yang sakit dan lengkap sudah. Nah Bapak Ibu bayangkan, ngeri gak sih kalau ada orang yang dapat menyimpulkan bahwa di sepanjang tahun 2020 yang lalu itu enggak enak. Dan apa jadinya ketika saat ini di tanggal 1 Januari di hari pertama di tahun yang baru ini, yang dimana masih panjang, masih kosong, belum ada catatan sejarah hidup yang kita tulis, sudah penuh ternyata dengan isi coretan beban yang semakin membuat langkah kaki kita bukannya tambah ringan, tetapi malah makin menjadi berat. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi keadaan kita untuk melangkah di tahun yang baru? Di dalam pembacaan kita, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, ada 3 hal yang kita akan renungkan bersama di tahun yang baru ini, yang menjadi modal, yang menjadi bekal, yang menjadi dasar bahkan untuk kita tetap melangkah di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, coba perhatikan ayatnya yang ke-11b. Ayat 11b. Di situ dikatakan kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Menarik di sini ketika kita diajak untuk memahami bahwa kita manusia yang terbatas ini tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah Bapak Ibu, saya punya sedikit cerita pendek yang bisa mengajak kita lebih memahami apa maksud dari ayat 11b ini.
Jadi ada seorang anak kecil yang sedang main di tepi danau dengan perahu-perahuan kecilnya. Lalu dihanyutkan perahu kecilnya itu ke danau, dan ternyata perahu kecilnya itu makin ke tengah danau, dan si anak tak bisa lagi menjangkau perahu kecilnya itu. Lalu apa yang terjadi? Anak itu menangis. Lalu di saat anak itu menangis, ada seorang bapak yang mendengar si anak itu menangis, lalu menghampiri anak itu. Tanpa bicara, si bapak itu kemudian mengambil batu dan mulai melempari perahu kecil si anak itu yang ada di tengah danau. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Melihat apa yang dilakukan si bapak, si anak itu makin nangis, bahkan marah kepada si bapak yang melempari perahu kecilnya itu dengan batu-batu. Tetapi si bapak itu tetap saja melempari batu-batu ke perahu tersebut. Nah, tak berapa lama kemudian Bapak Ibu, si anak berhenti menangisnya. Lalu mengucapkan terima kasih kepada si bapak. Kenapa? Karena dia mulai mengerti apa yang sedang dilakukan oleh si bapak itu. Ternyata yang dilakukan oleh bapak itu bukanlah melempari kapal dengan batu-batu, melainkan menciptakan gelombang air supaya si perahu si anak itu bisa terdorong dan kembali lagi ke tepian danau. Sehingga si anak itu bisa meraih kembali perahunya. Nah Bapak Ibu, benar ya, kita benar-benar gak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Kadang pada awalnya sangat misteri, hingga pada akhirnya tiba waktu penyataan itu. Kita sangka Tuhan sedang merusak, padahal seperti anak kecil tadi, malah sebaliknya. Tuhan sedang menyelamatkan kita, Tuhan sedang meraih kita, Tuhan sedang merangkul kita dengan caranya yang tidak mudah kita pahami. Karena kita tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan. Oleh karena itu jangan buru-buru untuk ambil kesimpulan. Jangan buru-buru untuk ambil kesimpulan. Carilah ratusan kemungkinan yang lain yang membangun dan meneguhkan kehidupan diri kita. Hidup kita ini kan sudah berat ya. Masa pandemi tetap ada di awal tahun ini. Banyak dampak yang kita rasakan. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dan itu membuat kita berat untuk dapat menjalani. Dan oleh karena itu jangan sampai hidup kita yang sudah berat ini ditambahin lagi, bahkan menjadi semakin berat dengan pikiran-pikiran yang tidak perihal masa depan hidup kita. Oleh karena itu berpikirlah dengan positif, berpikirlah dengan hal-hal yang membangun, berpikirlah bahwa Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Tuhan adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita. Tuhan bukan musuh kita. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, coba perhatikan ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Saya nggak perlu baca lagi ya ayatnya. Di situ ada waktu untuk A gitu ya. Ada waktu untuk Z gitu ya. Nah, karena segala sesuatu ada waktunya, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya itu? Apakah saya, apakah Bapak Ibu sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya itu? Apakah saya dan Bapak Ibu siap menghadapi yang terbaik, yang menyenangkan dari Tuhan? Pasti kita akan menjawab, siap, aku siap.
Aku siap menghadapi hal-hal yang terbaik, hal-hal yang menyenangkan dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya pertanyaannya, kalau menghadapi hal yang gak enak, yang diizinkan Tuhan, yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita siap? Apakah kita punya jawaban yang sama? Punya semangat yang sama untuk menjawab, siap Tuhan, aku siap menerima hal-hal yang tidak enak yang diizinkan oleh Tuhan. Apa jawaban kita, Bapak Ibu? Ingat ya, istri Ayub sewaktu yang gak enak ya, yang tidak enak terjadi dalam kehidupan mereka, istri Ayub bilang apa? Berhenti memuji Tuhan, mulailah mengutuknya. Lalu apa kata Ayub? Ayub bilang apa? Lagakmu kayak orang gila saja. Mengapa engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Nah, bagaimana dengan kita? Selama ini, sampai saat ini, atau bahkan di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, apakah siap kita menerima hal yang terbaik, hal yang menyenangkan, atau juga kita siap menerima hal yang tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan untuk kita alami? Bapak Ibu, ada satu contoh tokoh Alkitab dari sekian banyak tokoh Alkitab yang berhasil memakai prinsip mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu. Siapa dia? Yusuf. Masih ingat ya ceritanya seperti apa? Terkhusus ketika dia mendapatkan ya pernyataan bahwa 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekurangan. Apa yang kemudian Yusuf lakukan? Dia menabung. Dia mempersiapkan diri dengan baik, bahkan yang sebaik-baiknya menghadapi yang enak maupun menghadapi yang tidak enak. Dan saya rasa ketika kita baca firman Tuhan, kita juga menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Baik itu yang baik maupun yang tidak baik, yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Lalu hal yang ketiga, hal yang terakhir, yang menjadi dasar, yang menjadi bekal bagi langkah-langkah kita di tahun 2021 ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menemukan kalimat paling favorit dari pasal 3 ini. Kalau kita sadar, kalimat paling favorit dari pasal 3 ini adalah Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu masih ingat di awal tadi kita mengandaikan bahwa ada seseorang yang mungkin menyimpulkan bahwa tahun yang lalu, tahun 2020, kehidupannya itu mengerikan. Kehidupannya itu ancur-ancur. Penuh dengan beban, pergumulan, tidak menyenangkan. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang seperti itu, ya, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu sharingkan dengannya? Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang menyimpulkan bahwa tahun 2020 itu adalah tahun yang sungguh mengerikan, sungguh ancur-ancuran, apa yang akan Bapak Ibu katakan ketika orang tersebut dan Bapak Ibu hadir di tahun baru ini? Kalau saya mau bilang seperti ini. Tahun 2021 ini siapa tahu inilah tahunnya Tuhan menjelaskan kepada kita anak-anaknya segala sesuatunya yang Tuhan izinkan. Kenapa Dia mengizinkan hal-hal yang kita pandang gak enak itu terjadi di tahun yang lalu? Tuhan akan membukakan itu semua. Siapa tahu tahun 2021 ini adalah tahun yang menjadi akhir dari masa sulit kita.
Dan bahkan kita menuai apa yang telah kita tabur dengan air mata dan perjuangan. Dan bukankah itu menjadi ucapan atau kalimat yang menguatkan baik kita yang menyampaikan maupun kita yang mendengar. Karena di situ kita mau menyampaikan pesan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini ada di hari pertama 1 Januari 2021. Dan biarlah di hari yang pertama ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama, kita mau mengambil pilihan untuk tetap berjuang di dalam Tuhan. Berjuang selalu di tahun yang baru dengan tetap mengingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dengan tetap menyenderkan diri kita, dengan tetap melekatkan diri kita kepada kuasa dan kasih Tuhan. Kita ingat 3 hal yang tadi yang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ungkapkan kepada kita. Yang pertama, kita tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Yang kedua, karena segala sesuatu ada waktunya yang Tuhan sediakan untuk saya dan Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, yakin dan percayalah Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan 3 hal inilah yang menjadi bekal, yang menjadi modal bagi kita anak-anak Tuhan untuk tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Mengisi setiap waktu, mengisi setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan di tahun 2021. Terlebih perjuangan yang akan kita lakukan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau tetap mengandalkan kuasa dan kasih-Nya. Oleh karena itu, mari kita memasuki tahun 2021 ini dengan berjuang bersama dengan Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan menolong, Tuhan membimbing kita selalu di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat Bidang Kesaksian dan Pelayanan mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga di tahun yang baru kita dapat meningkatkan pelayanan kita supaya makin banyak orang yang menjadi saluran berkat dari gereja kita. Terima kasih, Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Layur yang mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat memasuki tahun baru 2021 kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk dapat menikmati tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan rasa syukur kami boleh kami hidupi di tengah pikiran, perkataan, ataupun perilaku yang kami tunjukkan. Dan biarlah ketika sesama kami berjumpa dengan kami, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesama kami boleh berjumpa juga dengan Engkau. Dan kami pun ya Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami di tahun 2021 ini sepenuhnya seutuhnya ke dalam kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala hal yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang boleh Tuhan berikan juga untuk kami, dan biarlah itu juga yang boleh kami ingat, itu juga yang boleh terus meneguhkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Dirasa tengah
dirasa syukur yang boleh kami rasakan saat ini, kami juga mau tetap mendoakan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dan berjuang. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memampukan mereka di tengah pergumulan, di tengah perjuangan. Dan biarlah hanya kekuatan yang berasal dari Tuhan yang boleh hadir dan menguasai diri mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa dan negara kami yang sedang bergumul dan berjuang juga untuk memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah di tahun 2021 ini hikmat yang berasal dari Tuhan yang melingkupi para pemimpin bangsa kami. Agar setiap persoalan, permasalahan, bahkan pergumulan yang boleh dirasakan oleh bangsa dan negara kami boleh diserahkan sepenuhnya, seutuhnya ke dalam kuasa Tuhan, dan para pemimpin juga boleh dengar-dengar apa yang boleh Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Sang Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat tas Alkitab. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Sebelum memberi, mari kita bernyanyi PKJ 149 ayat 1 dan 3. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di surga yang mulia, kembali kami hadir dalam hadirat-Mu untuk menaikkan doa syukur kami atas pemeliharaan dan penyertaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur akan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya, supaya persembahan kami ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan perkembangan jemaat-Mu di tempat ini, baik yang di GKI Layur maupun di Bajem GKI Grand Wisata. Tuhan kiranya juga memberikan hikmat kepada setiap pengurus yang mengelolanya, sehingga dapat digunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan persembahan syukur yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ia pun mati
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa Tuhan kekuatan dan perisaiku. Terpujilah Tuhan, Marilah kita membawa hidup pada kehendak Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.